Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji marilah kita panjatkan kehadiratillahir Rabbi yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam. Bapak dosen yang saya hormati, dan teman-temanku sekalian yang saya banggakan, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini sebagai moderator. Sebelumnya saya memperkenalkan kami dari kelompok 4. Nama saya Rifki Ibrahim, dan rekan saya yang kedua yaitu Salsa Nur Fadilah, dan yang ketiga Safa Nisa. Untuk materi yang akan dibahas yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidik. Yang pertama Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4, yang kedua Quran Surat Ali Imran ayat 79, yang ketiga Quran Surat An-Najm ayat 5-6, dan Quran Surat At-Taubah ayat 12. Nah, untuk itu mari kita simak mengenai penjelasannya oleh rekan-rekan saya. Untuk itu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Salsa Nur Fadilah dengan NIM 120202149. Di sini saya akan memaparkan bahasan mengenai Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Baik, untuk yang pertama di sini saya akan membacakan ayat dan terjemah terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Shadaqallahul azim. Allah Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 yaitu Asbabun Nuzul. Jadi setelah dilakukan penelusuran gitu pada beberapa naskah dan kitab tafsir, bahwa tidak ditemukan gitu adanya sebabun nuzul atau sebab turunnya suatu ayat mengenai Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 gitu yang menjelaskan secara langsung baik itu kondisi atau sebab turunnya ayat tersebut. Di sini saya akan memaparkan analisis isi kandungan Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4. Nah, dalam perspektif pendidikan gitu ya, kandungan Quran Surat Ar-Rahman ini seharusnya itu menjadi sebuah sifat gitu bagi seorang hamba Allah dalam melaksanakan tugas ketuhanan, yaitu sebagai seorang pendidik yang bertugas mendidik manusia. Nah, dengan berpedoman pada ayat ini, bahwasannya seorang guru itu harus memiliki sifat Rahman atau sifat pengasih dan penyayang kepada anak didiknya. Nah, selain itu ya, bahwa dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 1-4 itu terdapat beberapa nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil gitu, yaitu karakteristik atau sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik gitu yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, apa aja sih gitu karakteristik atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik? Yang pertama yaitu berjiwa Rahman atau memiliki jiwa pengasih dan penyayang. Nah, yang kedua, karakteristik apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pendidik? Yaitu berjiwa ikhlas gitu dalam mendidik seorang murid. Nah, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rahman ayat 1 dan 2, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang artinya Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Nah, dalam hal ini menunjukkan gitu pada kita sebagai seorang pendidik gitu agar memiliki jiwa yang ikhlas dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah. Nah, kemudian yang ketiga, karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pendidik yaitu berilmu gitu atau alim. Nah, Allah itu mencontohkan gitu pada kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru dalam ayat pertama itu untuk memiliki jiwa Rahman atau penyayang. Nah, setelah itu barulah Allah menunjukkan kepada kita untuk alama atau aktif bekerja atau mengajarkan gitu. Nah, jadi berarti seorang guru itu harus aktif gitu untuk berpikir. Nah, seorang guru itu sebagai tenaga profesional wajib memiliki kualifikasi akademik gitu. Nah, seorang guru itu dapat disebut berhasil apabila ilmu yang ia berikan itu bermanfaat. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi pada saat ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Quran Surat Ali Imran ayat 79. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basyarin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hikma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi
walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, yang artinya tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Baik, yang selanjutnya mengenai mufradat. Maka li basyarin, tidak mungkin terjadi bagi seorang manusia, ayyutiyahullah, bahwa Allah memberikannya alkitab wal hikmah, alkitab dan hikmah, wan nubuwata, dan kenabian, summa, kemudian, yaqulu, ia berkata, linnasi, kepada manusia, kunu, jadilah kamu, ibadali, penyembah-penyembah bagiku, min dunillah, dari selain Allah, walakin, akan tetapi, kunu, kamu menjadi robbaniyina, orang-orang robbani, bima, dengan sebab, kuntum, kalian adalah, tu'alimuna, mengetahui, alkitab, wabima, dan dengan sebab, kuntum, kalian adalah. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul dan analisis isi kandungan Quran surat Al-Imran ayat 79. Nah, yang pertama mengenai asbabun nuzul dari Quran surat Al-Imran ayat 79 ini, ketika itu Ibnu Ishaq dan Al-Baihaqi itu meriwayatkan dari Ibnu Abbas gitu. Dia berkata bahwa pada saat itu ya Abdul Ropi Al-Qarzi itu berkata gitu, pada saat para pendeta Yahudi, Nasrani dan Najran gitu ya berkumpul di tempat Rasulullah SAW, kemudian beliau itu mengajak mereka gitu untuk masuk Islam. Nah, dan mereka itu berkata gitu, apakah engkau ingin gitu agar kami itu menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah Isa gitu. Nah, kemudian Rasulullah itu menjawab gitu ya, naudzubillah gitu, kami berlindung kepada Allah dari hal itu. Nah, sehingga pada saat itu Allah menurunkanlah gitu ya firman-Nya Quran surat Al-Imran ayat 79 ini. Nah, adapun Abdul Razak gitu dalam tafsirnya meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dia itu berkata gitu ya, ada seorang laki-laki gitu yang datang kepada beliau gitu, kemudian berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah gitu, kami itu akan mengucapkan salam kepadamu sebagaimana kami mengucapkan salam kepada sesama kami gitu, lalu apakah kami perlu bersujud kepadamu gitu. Nah, kemudian Rasulullah itu menjawab lah gitu ya, tidak, jadi akan tetapi muliakanlah nabi kalian dan ketahuilah hak keluarganya gitu. Nah, karena sesungguhnya tidak sepantasnya gitu seseorang bersujud kepada selain Allah. Kemudian dari itulah gitu ya Allah itu menurunkan ayat ini. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai analisis isi kandungan. Nah, dalam Quran surat Al-Imran ayat 79 ini gitu dijelaskan di sana bahwa manusia itu diberikan anugerah gitu oleh Allah, baik itu berupa kitab, hikmah, dan kenabian gitu. Nah, sehingga para nabi dan rasul itu menyeru lah gitu ya kepada umatnya untuk tidak menghambakan mereka gitu. Tetapi pengikutnya itu harus menjadi seorang yang rabani. Apa tuh rabani? Rabani itu maksudnya orang yang dia itu sempurna ilmu dan takwa gitu. Adapun di antara pengikut para nabi dan rasul itu gitu ya, terdapat sekelompok orang gitu yang mengajarkan isi dari kitab ajaran agama itu berupa berbagai macam pengetahuan yang telah mereka pelajari. Nah, mereka itulah siapa gitu? Mereka itulah yang sekarang dikenal dengan guru gitu. Nah, menurut tafsir Ibnu Katsir, makna dari kata robani ini yaitu seorang guru itu harus memiliki sifat yang bijak gitu. Maksudnya apa bijak di sini? Bijak di sini maksudnya senantiasa gitu ya mempertimbangkan baik itu segala perkataan, perbuatan dan lain sebagainya, terutama dampak yang akan ditimbulkannya itu seperti apa gitu. Nah, orang yang bijak itu maksudnya seseorang yang dia itu mampu mengintegrasi kekuatan iman dan ilmunya disertai dengan akhlak yang luhur gitu, kemudian menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah ini sebagai landasan perilakunya gitu. Nah, maka dari itulah gitu ya mereka diberikan anugerah yang besar berupa hikmah dari Allah. Nah, hikmah yang diberikan Allah itu ya kepada seseorang senantiasa menjadikannya itu memiliki banyak kelebihan gitu dibandingkan dengan orang lain gitu. Nah, kelebihan itu dapat berupa misalkan kehidupan di dunia atau misalkan kehidupan di akhirat gitu. Nah, kehidupan di dunianya itu seperti dia itu bisa berbentuk kekuasaan ilmu, keluhuran akhlak gitu, kemudian kelapangan sikap gitu, kecukupan harta dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan di akhirat itu dia berbentuk dengan kebahagiaan yang kekal dan abadi gitu. Nah, jadi seorang guru itu harus menjadi sosok ulama gitu yang luas akan ilmunya, kemudian dapat diamalkan, dapat dalam kehidupan sehari-hari gitu, sehingga seorang guru yang berkarakter ulama ini akan menjalankan tugasnya itu dengan penuh tanggung jawab gitu. Kemudian dia itu akan merasa takut kepada Allah gitu, seperti
yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau mendidik keluarga dan sahabatnya gitu. Sehingga dengan demikian gitu jelas gitu bahwa guru itu dalam keseharian itu harus menjadi contoh gitu ya, menjadi contoh bagi peserta didiknya maupun bagi masyarakat sekitar gitu, baik itu dalam perbuatannya, ibadahnya, perkataannya dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika seorang guru itu sudah berpegang gitu ya pada konsep Rabbani, maka guru itu akan mempunyai kepribadian yang luhur gitu, kemudian berwibawa gitu ya, dan akan menjadi seorang pemimpin baik itu di masyarakat atau yang lain sebagainya gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan surat An-Najm ayat 5 dan 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allamahu syadidul quwa zu mirratin fastawa, yang artinya yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan, maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli. Terjemah perkata atau mufradat, kata allamahu yang artinya mengajarkan kepadanya, syadidul quwa yang sangat kuat, zu mirrati mempunyai kekuatan, fastawa lalu dia cukup sempurna. Mengenai asbabun nuzul surat An-Najm ayat 5 dan 6 ini, yaitu merupakan jawaban kepada mereka yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW yaitu tukang dongeng yang menceritakan dongengan orang-orang terdahulu, yang mana pada zaman dulu banyak yang menyangka bahwa Nabi Muhammad SAW yaitu ucapannya adalah bohong, karena jelas Nabi Muhammad SAW diajarkan langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Yang selanjutnya yaitu analisis isi kandungan surat An-Najm ayat 5 dan 6 menurut tafsir Al-Misbah. Nah, di sini kata allamahu bukan berarti bahwa wahyu tersebut bersumber dari malaikat Jibril sendiri, akan tetapi malaikat Jibril adalah sebagai perantara untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kata Zumirroh, yang mana menggambarkan kekuatan nalar dan tingginya kemampuan seseorang. Nah, dalam artian ketegasan dan kekuatan seseorang atau seorang pendidik yang mana melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya ketika seorang pendidik yaitu mengemban amanat untuk mengajar atau menyampaikan ilmu kepada peserta didik, melainkan hanya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengajar dan mendidik peserta didik. Menurut tafsir Al-Ajhar, dalam ayat 5 dan 6 dikatakan yaitu mempunyai kekuatan nalar dan kemampuan yang tinggi. Nah, menurut Ibnu Katsir bahwasanya tidak ada perbedaan dalam memberi arti yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu ada yang menyebutkan yang mempunyai rupa yang elok, ada yang mengartikan mempunyai bentuk badan yang tinggi dan bagus. Jadi karena pada dasarnya malaikat Jibril itu memang bagus dipandang mata dan mempunyai kekuatan luar biasa, dari lanjutan ayat ialah fastawa, artinya yaitu yang menampakkan diri yang asli. Dan yang terakhir menurut tafsir Al-Maraghi, dalam tafsir ini menjelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW tak pernah diajari oleh seorang manusia pun, akan tetapi Nabi Muhammad SAW diajari oleh malaikat Jibril yang berkekuatan hebat atau luar biasa. Ada beberapa hal yang harus seorang pendidik dimiliki, yaitu kekuatan dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu kekuatan akidah, dan yang kedua kekuatan fisik, yang ketiga yaitu kekuatan mental, yang terakhir adalah kekuatan ilmu, dalam artian memiliki banyak pengetahuan terutama dalam bidang ilmu yang akan diajarkan. Sedangkan jika dikaitkan dengan pengajar atau pendidik yakni seorang guru, maka dapat diambil beberapa kriteria guru, yakni diantaranya adalah seorang guru itu harus mempunyai kekuatan, baik kekuatan secara jasmani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna kathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yatahun. Sadaqallahul azim.
Artinya, dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti. Quran Surat At-Taubah ayat 12. Asbabun nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 12. Setelah dilakukan penelusuran pada beberapa naskah dan kitab tafsir, tidak ditemukan adanya asbabun nuzul mengenai ayat ini yang menjelaskan secara langsung kondisi ataupun sebab turunnya ayat tersebut. Untuk analisis isi kandungan, dalam Quran Surat At-Taubah ayat 12 dijelaskan bahwa jika pilihan bertaubat itu malah mereka hiraukan dan tetap menunjukkan sikap permusuhan pada umat, maka dalam ayat ini diberikan pilihan, yaitu berperang, tetapi jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian kemudian mencerca agama, maka pergilah pemimpin-pemimpin kafir itu, karena mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, sehingga menjadi sangat wajar jika perjanjian dengan mereka tidak dilanjutkan. Kaum musyrikin apabila melanggar perjanjian yang sudah mereka buat dengan orang mukmin, tetapi mereka mencerca agama Islam, maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memerangi pemimpin-pemimpin mereka, karena tidak menepati janjinya untuk menghentikan permusuhan dengan kaum muslimin dan tidak mau bertaubat. Para mufassir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan mencerca agama Islam itu ialah mencerca Nabi, Al-Quran dan sebagainya. Sedang yang dimaksud membunuh atau memerangi pemimpin-pemimpin kafir, yang dimaksud yaitu termasuk juga para pengikutnya. Memerangi kaum musyrikin itu diperkenankan bila mereka melanggar perjanjian damai dan menyerang Islam juga kaum muslimin. Baik, yang selanjutnya itu mengenai kesimpulan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidik itu merupakan orang yang bertanggung jawab gitu ya untuk mendidik gitu. Nah, dalam agama Islam, kedudukan bagi seorang pendidik itu sangatlah dihargai keberadaannya gitu. Jadi, seorang pendidik itu pada hakikatnya mengemban misi rahmatan lil alamin. Apa sih gitu? Jadi suatu misi untuk mengajak manusia berbuat baik gitu. Berbuat tunduk dan patuh kepada hukum-hukum Allah gitu, yang kemudian misi ini dikembangkanlah gitu ya pada pembentukan kepribadian yang bertauhid, kemudian kreatif, inovatif, dan memiliki moral yang tinggi. Alhamdulillah, mungkin dicukupkan sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.